Shalom teman-teman, sebentar lagi kita akan mulai ibadah. Meskipun ibadah ini ibadah online, tetapi kita harus ingat 3 hal. Yang pertama, siapkan hati kita. Yang kedua, fokus kepada Tuhan. Dan yang ketiga, singkirkan semua gangguan. Selamat beribadah. Shalom semuanya. Nah, kita sama-sama mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan lebih lagi. Tuhan, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat penyertaan-Mu Tuhan. Hingga hari ini Tuhan kami dapat datang kembali Tuhan di hari Sabtu sore ini. Kami mau menyembah Engkau ya Tuhan. Kami mau memuji-muji nama-Mu. Kami mau beribadah kepada-Mu Tuhan. Engkau berkati kebaktian ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Engkau sertai kami semua ya Tuhan. Dimanapun kami berada, Engkau yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati kami semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Sendiri jalani hidup
kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Katakan haleluya, haleluya Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya Tuhan, haleluya Yesus, haleluya, kasih ya Tuhan buat kasih-Mu, buat penyertaan-Mu. Sebenarnya kami mau bersorak-sorai muji nama-Mu ya Tuhan. Semua percaya katakan? Amin. Amin.
Ya, mari kita nyanyikan bagi Dia. Semuanya di rumah tepuk tangan ya. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya. Mari semua katakan dari awal lagi. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya. Semua bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian bagi Dia yang bertata, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Semua bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya. Sekali lagi katakan. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya. Semua bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian bagi Dia yang bertata, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Bagi Dia memerintah, yang layak terima segala pujian bagi Dia yang bertata, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Ya, siapa yang percaya bahwa Tuhan kita besar? Amin. Amin. Ya, besarlah Tuhan dan layak dipuji. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Siapa? Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa.
Tuhan, kita mau sama-sama nyanyikan kasih yang sempurna. Karena kita tahu bahwa kasihnya Tuhan Yesus itu gak pernah setengah-setengah, gak pernah sedikit-sedikit, tapi kasihnya Tuhan Yesus itu full sepenuhnya buat kita. Dia adalah Allah yang sempurna. Dia gak pernah meninggalkan kita, teman-teman. Karena itu kita mau sama-sama satukan hati, kita mau nyatakan kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan kau bukakan.
Tuhan buat hari ini, kalau kami boleh bertemu dengan Engkau beribadah, meskipun secara online Tuhan, tapi kami mau tetap mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Kalau sebentar kami mau belajar dari firman-Mu Tuhan, mampukan setiap kami. Engkau yang memampukan setiap kami untuk mengerti ikan isi hati-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan yang jauh dari segala kesempurnaan Tuhan. Kau yang sempurnakan firman-Mu, Kau yang jadikan saya menjadi penyambung lidah-Mu Tuhan. Nyatakan isi hati-Mu Tuhan. Apa yang Kau mau buat anak-anak di tempat ini, dimanapun mereka berada Tuhan, biarlah mereka sungguh-sungguh mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah mengucap syukur Bapa, haleluya, amin. Halo, shalom guys. Bagaimana kabar saudara semua? Luar biasa, amin. Karena kita punya Allah yang sungguh luar biasa. Oke, saya mau cerita tentang kata move on. Biasanya kalau orang dengar kata move on tuh biasanya selalu dikaitkan dengan masalah percintaan. Benar enggak? Biasanya kalau misalnya kita tanya teman-teman kita, kenapa sih kamu kok lama nggak dapet pacar? Kamu nggak bisa move on ya dari mantan kamu? Biasanya seperti itu ya. Tapi yang ingin saya bahas hari ini adalah move on secara keseluruhan. Biasanya orang dibilang move on tuh karena nggak bisa melupakan kenangan yang lama, kenangan masa lalu, entah itu berasal dari orang-orang yang kita cintai, yang begitu menyakiti kita, baik dari sahabat kita, dari teman-teman kita, ataupun dari orang tua kita. Ataupun ada orang yang nggak bisa move on dari kegagalannya. Dia merasa sudah gagal, dia sudah merasa tidak berharga, tidak ada jalan keluar lagi, tidak ada harapan, tidak ada masa depan dari apa yang dia alami saat itu. Di masa pandemik ini banyak orang yang tidak bisa move on. Kita harus menjalani hidup new normal, seperti kata pemerintah katakan. Mau kemana dibatasi, mau beribadah juga kita harus dibatasi sehingga kita harus ibadah online. Dan itu juga berimbas pada hubungan-hubungan yang berkaitan dengan masa depan kita. Mungkin anak-anak yang SMP kepingin masuk dengan SMA yang favorit, nggak bisa masuk karena mungkin terkendala dengan keuangan orang tua atau kejadian peristiwa apapun yang lainnya yang mungkin menghambat impian kita, menghambat rencana yang kita sudah tata dengan rapi. Orang yang anak-anak SMA yang kepingin masuk kuliah, di mana dia pengen masuk ini kuliah yang dia inginkan nggak bisa masuk karena terhambat oleh karena COVID. Banyak orang mengalami kekecewaan. Kenapa ini harus terjadi? Banyak orang yang hidup menjalani hidup ini, badannya di masa ini, tapi jiwanya dan pikirannya tinggal di masa lalu. Tinggal di mana dia merasa kenyamanan, keenakan. Dia merasa kenapa pandemi ini harus terjadi? Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi dalam hidup saya? Banyak pertanyaan kenapa, sehingga kita tidak bisa move on dari kejadian yang kita alami. Sehingga kita tidak punya gairah dalam hidup. Kita tidak merasakan ada warna dalam hidup kita. Ataupun ada orang-orang yang kita jumpai, kalau kita ngajak ngomong, itu ngomongnya nyelekit bahasa Jawanya ya. Tidak ada senyumnya, tidak ada rasa syukurnya, yang ada cuma merengut terus, bersungut-sungut terus, menyalahkan kanan kirinya, menyalahkan semua orang-orang yang di sekelilingnya. Itu adalah ciri-ciri orang yang tidak bisa move on dari kenangan masa lalunya. Nah, Tuhan tidak ingin kita tinggal di masa lalu. Tuhan kepingin kita menjalani masa ini. Oleh karena itu Filipi 3 ayat 13 mengatakan, Filipi 3 ayat 13 mengatakan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ayat 14, dan berlari-lari pada tujuan yang memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi
dari dalam Kristus Yesus. Rasul Paulus berkata, aku melupakan apa yang di belakangku, tetapi aku mengarahkan diriku pada apa yang di depanku. Kadang kita bertanya ya, kenapa ya kok mata ini cuma 2 di depan ya? Kok enggak ada di belakang gitu? Kan enak, bisa lihat depan, bisa lihat belakang. Saya merenungkan, mungkin itu ada maksud Tuhan berkata, kalau kita melihat ke depan, kita akan melihat depan. Tapi ketika kita berbalik ke belakang, kita tidak bisa melihat depan. Ketika kita melihat belakang terus, kita tidak bisa melihat masa depan kita. Kita tidak bisa melihat harapan yang Tuhan sediakan buat kita. Kita tidak bisa melihat berkat yang sudah Tuhan berikan buat kita. Kita tidak bisa menikmatinya. Karena kita terjebak dengan masa lalu kita. Rasul Paulus adalah rasul yang luar biasa. Dia punya masa lalu yang sangat kelam, bahkan sangat tragis. Karena dia sangat kejam, karena dia suka membunuh, menganiaya orang-orang yang dikasihi Tuhan, orang-orang Kristen. Tetapi ketika dia ditangkap oleh Tuhan di Damsyik, ketika Tuhan menetapkan dia menjadi pelayan Tuhan, anak-anak Tuhan yang dikasihi, dia melupakan apa yang di belakang. Dia melakukan pemberesan di hadapan Tuhan, dia minta ampun dan Tuhan mengampuni dia. Mungkin dalam menjalani masa-masa awal-awal pelayanannya tidak gampang. Karena banyak orang-orang yang membenci dia. Mereka melihat, masa bisa sih orang Paulus yang sukanya menganiaya anak-anak Tuhan, sukanya membunuh anak-anak Tuhan, mana bisa sih, sungguhan tah gitu ya. Banyak orang yang tidak bisa mengampuni dia, banyak orang yang tidak bisa memaafkan dia, tetapi dia punya tujuan yang pasti, yaitu adalah untuk melayani Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan, bagaimanapun caranya, dia mau tetap mengarahkan pandangannya di hadapan Tuhan, ke depan di hadapan Tuhan. Nah, firman Tuhan mengajarkan kita untuk melupakan apa yang di belakang kita dan fokus hanya pada apa yang di depan kita. Ada tokoh lain yang mengalami sesuatu yang tidak enak dan dia berhasil untuk move on. Salah satunya adalah Yusuf. Yusuf adalah anak dari Yakub, anak kesayangan Yakub, dikasih baju yang bagus. Tidak pernah disuruh-suruh untuk jadi budak. Bangun tidur melek, kepingin baju apa, kepingin makan apa, semua disediakan. Dia mengalami masa yang nyaman, dia mengalami masa yang enak. Tetapi apa yang terjadi? Ketika dia mendapatkan mimpi dari Tuhan bahwa dia akan menjadi seorang yang dikagumi banyak orang, termasuk saudara dan orang tuanya, ternyata yang dia alami sungguh berlawanan dengan kejadian itu. Dia menjadi budak, dia dijual oleh kakak-kakaknya, dia mengalami sesuatu yang tidak enak. Dia tidak tahu caranya jadi budak itu seperti apa. Ditendang sana sini, dianggap remeh. Andai kata dia masih merasa, aku ini anaknya orang kaya kok, aku ini disayang sama keluargaku, kamu kok berani sama saya, misalnya seperti itu. Dia tidak akan menjadi Yusuf yang akan menjadi berkat untuk bangsanya. Ketika Yusuf menyadari bahwa apa yang dia alami ini itu sesuatu yang Tuhan izinkan dalam hidupnya, dia belajar untuk menjadi orang budak. Dia belajar bukan hanya untuk menjadi orang budak, tapi dia belajar menjadi budak yang terbaik. Sampai-sampai dia dipercaya oleh Potifar untuk menjadi orang tangan kanannya. Biasanya orang kalau memilih orang tangan kanan itu apakah orang yang sepele, orang yang semena-mena, yang biasa-biasa saja, tetapi orang yang mempunyai keunggulan. Apa yang dipercayakan Yusuf dia sungguh pegang dengan baik. Andai kata Yusuf tidak mau move on dengan kejadian yang lama, dia nasib menyimpan kehidupannya, aduh enak loh di rumahku, enak loh tinggal sama papaku,
Andai kata seperti itu, dia tidak bisa melangkah ke depan. Nah, bagaimana caranya kita move on? Bagaimana caranya seperti Paulus, seperti Yusuf berhasil untuk move on? Bagaimana aku tidak sanggup untuk melepaskannya? Itu terlalu berat buatku, itu terlalu sakit buatku. Aku tidak mampu melepasnya. Kadangkala seperti itu ya, kok enak ngampuni dia, kok enak ngelupakan apa yang sudah terjadi. Nah, mari kita belajar bagaimana apabila di antara kalian mengalami hal seperti itu, menyadari, oh iya ya, ini aku yang sulit move on, aku yang tidak bisa melupakan masa lalu. Mari kita mau belajar sama-sama. Yang pertama, mari datang kepada Tuhan. Bangun hubunganmu di hadapan Tuhan. Tuhan tidak mencari orang yang mampu untuk melepaskan apa yang selama ini kita pegang, yaitu masa lalu kita yang pahit. Tetapi Tuhan mencari orang yang mau. Tuhan ingin melihat reaksi kita, respon kita. Apakah kita mau? Apakah kita membiarkan Tuhan untuk memulihkan hubungan kita dengan orang lain yang mungkin menyakiti kita? Kita mari baca dalam Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan tidak berkata, marilah yang datang kepadaku yang hebat, yang luar biasa, yang hatinya tidak pernah nyimpan kesalahan, yang hatinya tidak pernah kecewa sama orang. Tetapi Tuhan berkata, marilah datang kepadaku, come to me. Semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Amin. Dia Allah yang sungguh mengasihi kita. Dia Allah yang sungguh kepingin ketika kita mengalami letih lesu, mengalami sesuatu yang berbeban berat, Dia ingin orang nomor satu yang kita cari adalah Tuhan. Kenapa sih kok kita harus cari Tuhan? Mungkin ketika kita curhat dengan teman kita, itu tidak akan membawa jalan keluar, karena teman kita tidak bisa merasakan apa yang kita rasakan. Tetapi Tuhan adalah Tuhan yang turut merasakan kelemahan kita. Seringkali kita merasa, masuk sih Tuhan tuh perhatian sih sama masalahku. Aku ini loh masih anak muda, masih belum apa-apa. Kalau orang nganggep aku ini mungkin belum apa-apa, masa Tuhan mau nganggep sih masalahku yang mungkin kadang sepele ini bagi orang lain? Tetapi Allah itu melihat setiap pribadi kita. Dia memandang setiap kita berharga, bukan dari umur kita, bukan dari seberapa mudanya kita, tetapi Tuhan melihat setiap pribadi demi pribadi. Amin. Dan Allah itu adalah Allah yang turut merasakan kelemahan kita. Di dalam Ibrani 4 ayat 15 dikatakan, karena kita sekarang mempunyai imam besar yang agung yang telah melintasi semua langit. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, ayat 16, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Dia adalah Allah yang luar biasa, amin. Dia bukan Allah yang cuma kepingin disembah, kepingin disenangkan, tetapi dia Allah yang juga memperhatikan apa yang kita rasakan. Ketika kita merasa disakiti, dia juga turut merasakan. Ketika kita merasa kecewa, dia juga bisa merasakan. Seringkali kita merasa, aku ini sudah tidak layak, aku ini sudah melakukan kesalahan besar, aku ini sudah gagal di hadapan orang lain, aku ini sudah tidak dipandang. Aku ini rasanya tidak layak di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan berkata, engkau sudah aku tebus dengan darahku, engkau sudah dibebaskan dari segala kegagalanmu, engkau sudah diangkat menjadi anak yang luar biasa, anak yang akan memegang masa depan yang penuh
harapan bersama Tuhan. Oleh karena itu, mari datang kepadaku dengan penuh keberanian untuk menerima kasih karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kalau kita punya HP ya, HP kita misalnya rusak, apakah kita datang berbagi HP ini ke tempat orang yang memperbaiki mesin cuci atau memperbaiki telepon rumah? Enggak ya. Kalau misalnya kita punya handphone Oppo, ya kita pergi ke tempat service centernya Oppo. Samsung, kita pergi ke tempat service centernya Samsung. Atau kita cari orang-orang yang benar-benar ahli, memang pernah ngutak-ngatik isinya dalamnya handphone ini dan memang bisa memperbaiki handphone itu. Begitu juga dengan tubuh kita, diri kita. Tuhan yang menciptakan setiap detil dalam tubuh kita ini. Entah jiwa kita, entah tubuh kita, entah roh kita. Dia yang menata dengan detil. Bahkan di dalam Alkitab Tuhan berkata, aku tenun, bahkan sebelum engkau ada di kandungan ibu. Tuhan begitu memperhatikan setiap pribadi dengan detil, dengan bagusnya, dengan baiknya. Oleh karena itu kalau kita merasakan sesuatu yang ada yang gak enak dalam hati kita, hanya Tuhan yang tahu, karena Tuhan yang menciptakan itu. Apa yang dalam tubuh kita ini diciptakan Tuhan, karena itu mari datang kepada Tuhan. Buka hatimu. Keluarkan apa yang menjadi unek-unekmu, keluarkan apa yang menjadi ganjalan hatimu. Tuhan Allah itu Allah yang mau mendengar. Mungkin orang lain seringkali bosan dengarkan kita. Seringkali cerita itu lagi. Tetapi Allah itu Allah yang selalu mendengarkan apa yang keluh kesah kita, isi hati kita. Seperti luka ya, kalau kita punya luka tergores gitu ya. Seperti waktu kapan lalu saya pernah buka dandang, saya lupa tutupnya dandang itu hilang. Jadi harus ngambil kanan kirinya, saya lupa. Kalau misalnya kalau dibuka dandang ini tuh uap airnya kan pasti keluar gitu dah. Saking panasnya itu melukai tangan saya. Nah, kalau misalnya saya luka gitu, apakah saya biarkan kelihatan lagi? Gak enak lagi. Kita akan cepat-cepat cari obat. Kita akan cepat-cepat kasih obat itu kasih luka itu dengan obat. Supaya luka ini cepat-cepat sembuh, cepat-cepat kering. Seringkali luka yang ada di depan kita ini kelihatan, kita cepat-cepat obati, tapi di dalam hati kita ini kita lupa. Kita sering ignore, kita sering abaikan, biasalah. Karena itu enggak kelihatan. Mari buka hatimu, biarkan Tuhan yang membalut lukamu. Tuhan yang memulihkan lukamu. Dengan hati yang mampu, dengan hati yang mau. Asal kita mau, Tuhan akan memulihkan kita. Amin. Bagaimana caranya supaya kita move on? Yang kedua adalah pelajari apa yang menjadi sumber kegagalan kita. Seringkali kita merasa, aku gagal. Untuk mencoba lagi, takut gagal. Karena kita tidak pernah tahu sumber kegagalan ini apa. Mungkin karena diri kita sendiri yang terlalu malas atau terlalu sombong, mengandalkan diri sendiri, tidak pernah mengandalkan Tuhan. Tetapi di semua itu setelah kita mulai introspeksi diri, mari kita sadari bahwa tidak ada orang yang sukses tanpa melewati kegagalan. Semua orang yang sukses kalau kita tanya gimana, pernah gagal? Pernah. Berapa kali? Mungkin berulang kali, banyak kali. Dan kegagalan itu membuat kita ini tidak enak ya, mengalami kegagalan itu menjadi masa yang tidak nyaman. Tetapi ada quotes yang berkata, comfort zone is beautiful things, but nothing ever grows there. Zona nyaman tuh enak gitu ya, bagi kita enak. Kita tidak merasa sesuatu yang tidak nyaman. Tetapi kita tidak bisa bertumbuh di dalamnya. Makanya kenapa seringkali Tuhan izinkan banyak kali ujian yang membuat kita harus merasa tidak nyaman. Kita harus merasa dalam zona yang tidak nyaman.
supaya kita bertumbuh ke level yang selanjutnya, supaya kita bisa naik ke level yang selanjutnya, supaya kita bisa melihat kuasa Tuhan di level selanjutnya, supaya kita bisa mengenal Tuhan, siapa itu Tuhan di level selanjutnya. Dan quotes berkata, great things never come from comfort zones. Banyak orang yang berkata, wah Tuhan tuh yang luar biasa ya. Wah Tuhan tuh Allah yang hebat ya. Karena dia mengalami apa yang tidak enak dulu. Apa yang dia merasa dia di dalam badai, di dalam zona yang tidak nyaman, yang tidak comfort zone tadi itu. Dia melihat sesuatu yang besar. Dia melihat kemuliaan yang besar. Dia melihat suatu perkara yang besar yang Tuhan lakukan melalui masa yang tidak nyaman seperti itu. Jadi jangan anggap kalian tuh merasa gagal, terus kalian merasa orang yang tidak berdaya, yang memang oh Tuhan ini memang tidak sayang sama aku, Tuhan ini wis tidak pernah merasa berkati aku. Kalau kita merasa melihat kegagalan kita terus, kita tidak bisa melihat masa depan yang Tuhan sudah berikan buat kita. Amin. Dan yang ketiga, bagaimana caranya supaya kita move on? Mari taruh pengharapan itu di hadapan Tuhan. Sebab Dia adalah sumber pengharapan kita. Amin. Di dalam Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saya bersyukur punya Allah yang begitu baik. Dia memberikan Alkitab kepada kita untuk kita baca, memberikan janji-janjinya yang luar biasa. Dia tahu apa yang seringkali kita rasakan. Manusia itu sukanya khawatir. Manusia itu sukanya takut masa depannya apa. Manusia itu takut kalau dia tuh rasanya tidak punya harapan. Tetapi sebelum kita lahir, firman ini sudah ada. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Bukan mengenai orang lain, tapi mengenai kamu. Rancangan yang penuh damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Jadi Tuhan tidak pernah melakukan rancangan yang penuh dengan kecelakaan, tapi rancangan yang penuh damai sejahtera. Tapi seringkali kita menganggap rancangan yang damai sejahtera itu rancangan yang enak-enak, yang santai-santai. Dan Tuhan berkata, rancanganku bukanlah rancanganmu. Mungkin kita harus mengalami sesuatu yang tidak enak untuk mengalami Tuhan. Banyak kali orang harus mengalami sesuatu yang tidak enak untuk memperoleh mujizat yang besar. Amin. Dan yang keempat, belajarlah bersyukur. Ketika kita bersyukur, kita bisa melihat kebaikan Tuhan. Ketika kita bersyukur, kita bisa mendengarkan firman-firman yang ditaburkan dengan hati yang penuh dengan syukur. Kalau kita tidak bersyukur, selalu penuh dengan sungut-sungut, selalu menyalahkan siapapun, selalu tinggal di masa lalu. Kita tidak pernah bersyukur, kita tidak bisa melihat kebaikan Tuhan. Kita pengen Tuhan nolong kita, tapi kita tetap tinggal di masa lalu dan tidak pernah bersyukur. Kita tidak akan pernah merasakan tangan Tuhan menolong kita, memulihkan kita. Amin. Di dalam ada quotes berkata, grateful heart is a magnet for miracles. Ketika hati kita bersyukur, seperti ada sebuah magnet yang menarik keajaiban itu terjadi. Ketika kita bersyukur, kita menyadari, oh iya, ternyata Tuhan tuh kok baik ya sama aku ya. Kalau kita sampai saat ini mengenal Tuhan Yesus, bukan karena hebatnya kita, bukan karena kuatnya kita, tapi karena anugerah yang Tuhan sudah berikan buat kita. Sehingga Tuhan itu seperti, kenapa sih Tuhan kok memilih aku?
Banyak teman-temanku yang tidak bisa mengenal Tuhan, tidak bisa merasakan Tuhan menyentuh aku. Itu semua karena anugerah, amin. Belajarlah bersyukur. Belajarlah ketika kita belajar bersyukur, kita menyadari, kita mengingat, oh iya Tuhan sudah melakukan seperti ini kepadaku. Tuhan sudah melakukan seperti ini padaku. Bahkan Tuhan sudah menebus aku dengan darahnya yang kudus. Dia yang rela mati di kayu salib, menderita untuk menebus dosaku. Ketika kita melihat itu, cara pandang kita ubah, kita belajar untuk bersyukur, maka kita bisa melihat janji-janji Tuhan yang sudah Tuhan berikan. Bahkan apa yang selama ini kita pegang, masa lalu kita yang tidak mengingatkan, itu kita bisa melihat, ngapain sih aku megang seperti ini? Ngapain sih aku megang ini untuk alasan gengsi, karena mengampuni orang itu, ngapain sih gitu ya. Ketika kita belajar bersyukur, kita bisa melihat karya Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Amin. Nah, saya mau ceritakan ada seseorang yang luar biasa, yang menurut saya orang ini luar biasa. Dia dilahirkan dengan segala keterbatasan, tidak punya tangan, tidak punya kaki. Dia adalah Nick Vujicic. Nick Vujicic lahir dari pasangan imigran Serbia bernama Dusanka dan Borislav. Pada saat ia dilahirkan, ia sudah menderita kekurangan fisik, tidak punya tangan, tidak punya kaki di tubuhnya. Bahkan ketika ibunya melihat itu kaget, tidak sanggup melihat bayi ini. Tapi lama-kelamaan akhirnya orang tuanya bisa menerima keadaan ini. Pertama orang tuanya bertanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan? Salah apa aku Tuhan? Sehingga aku mempunyai anak yang cacat. Dari keturunanku tidak ada orang yang cacat. Dari keturunannya suamiku tidak ada orang yang cacat. Kenapa? Masa kecil Nick penuh dengan perjuangan dan rundungan dari teman-teman sebayanya. Dengan kondisi fisik yang berbeda dengan anak lainnya, Nick dibully hampir setiap hari di rumah maupun di sekolah. Dia menjadi orang yang tertekan, bahkan dia pada umur 10 tahun dia melakukan cara bunuh diri, kepingin mengakhiri hidupnya karena dia merasa, aku ini tidak bisa apa-apa, mana bisa aku melakukan apa-apa. Apa yang ada masa depanku ini seperti apa? Aku tidak punya tangan, tidak punya kaki seperti teman-temanku ini loh. Yang bisa belajar dengan normal, yang bisa buka buku dengan normal, yang bisa berjalan dengan cepat, bisa berlari dengan cepat. Aku ini bisa apa? Tetapi Tuhan mengasihi Nick. Pada saat menginjak usia 17 tahun, ibunya menemukan sebuah artikel di koran yang meliput tentang seorang pria dengan kondisi fisik yang lebih parah dari Nick. Pria tersebut tidak menyerah dalam hidup dan mengajak orang-orang terus berjuang. Dari situlah Nick tuh bisa melihat, oh iya ya, ternyata Tuhan tuh sayang loh ya aku. Ternyata Tuhan tuh mengasihi aku. Mungkin aku terlalu terpaku dengan apa yang aku alami saat ini. Tapi aku tidak menyadari orang-orang yang sekelilingku yang mengasihi aku. Akhirnya dia membuang segala keputusasaannya. Dia membuang segala kekesalannya terhadap dirinya. Dia mengambil keputusan untuk menjadi berkat buat orang lain. Dia melanjutkan kuliah, dia mengambil 2 mata kuliah sekaligus, dan Nick Vujicic lulus kuliah pada usia 21 tahun. Hal yang luar biasa, amin. Nick memulai karir sebagai motivator di tahun 2005 saat ia berusia 23, dan dia mendirikan sebuah organisasi bernama Life Without Limbs. Dia memberikan motivasi kepada banyak orang. Apa orang-orang itu punya tangan, punya kaki, dengan tubuh yang normal, dengan tubuh yang lengkap. Mendengarkan orang yang memberikan motivasi dari orang yang jauh dari kesempurnaan. Tidak punya tangan, tidak punya kaki. Tetapi dari semangatnya itu dia bisa menginspirasi banyak orang. Dia menciptakan beberapa buku, Stand Strong, Love Without Limits, Be the Hands and Feet, Living Out God's Love for all His Children.
Ketika dia merasa Tuhan, cintamu itu begitu luar biasa buat aku. Cintamu itu sungguh cukup bagiku. Dia bisa membagikannya cintanya Tuhan kepada orang lain. Saya tidak bisa bayangkan apabila Nick menyalahkan dirinya terus, tidak bisa move on dari rasa bersalahnya, rasa kekesalannya karena Tuhan menciptakan dia dengan tubuh yang cacat. Mungkin dia tidak akan menjadi orang seperti saat ini yang bisa menginspirasi banyak orang, yang bisa memberkati orang lain. Dan Nick menikah dengan orang yang normal. Bahkan dia dikaruniai 4 orang anak, luar biasa, amin. Mungkin orang tuanya melihat Nick, apa sih masa depan anakku? Mungkin selamanya dia akan tinggal dengan aku karena dia butuh orang yang membantu dia. Mungkinkah dia mendapat pasangan? Mungkinkah dia bisa berkeliling ke beberapa negara seperti saat ini dia menjadi motivator di beberapa negara? Tapi itu yang Tuhan jadikan, keajaiban yang Tuhan berikan buat orang-orang yang mau mengucap syukur. Yang mau tetap mengucap syukur dalam keadaan yang tidak enak. Amin. Ketika Nick berkata, ketika kamu memohon keajaiban itu dan keajaiban itu tidak terjadi, jadilah keajaiban itu. Ketika Nick memohon, Tuhan kasih ono tangan aku, kasih ono kaki aku, supaya aku bisa lebih lagi memberitakan firman, memberitakan kasih-Mu. Tuhan tidak berikan itu, seharusnya Tuhan bisa. Tetapi Tuhan, Nick sadar bahwa melalui keterbatasan ini, itu bisa membuat orang malu untuk tidak punya harapan. Justru lewat fisiknya itu orang bisa melihat, iya ya, orang kayak gini ya bisa punya harapan, orang kayak gini ya bisa bersemangat. Kenapa aku tidak punya semangat? Mari kita renungkan hari ini apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Hanya kita sendiri yang tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita dan hanya Tuhan yang tahu. Mari bereskan itu di hadapan Tuhan, jangan biarkan masa lalu kita membuat kita menghambat masa depan kita. Masa depan kita masih ada. Masa depan kita penuh dengan harapan karena kita punya Tuhan Allah yang luar biasa. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau yang tahu isi hati kami, Tuhan. Engkau yang tahu apabila kami mengalami luka batin kami, mengalami sesuatu yang tidak enak yang membuat kami tidak bisa bebas menikmati hidup kami. Karena kami mencengkram terus masa lalu kami. Tuhan, kami mau Tuhan disembuhkan, dipulihkan oleh Engkau. Pulihkan hati kami Tuhan, ubahkan hati kami, sehingga kami boleh jadi berkat. Melalui kebebasan ini, kemenangan yang kami rasakan, kami boleh memberkati orang lain yang mungkin mengalami seperti kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, masa depan kami ada di dalam Engkau. Engkau yang pegang masa depan kami Tuhan. Engkau yang tidak pernah merancangkan yang jelek dalam kehidupan kami, tapi Engkau selalu yang merancangkan kebaikan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, cita-cita kami, masa depan kami taruh di hadapan Engkau. Kami serahkan kepadamu. Engkau yang tuntun kami dalam kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan.